Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari yang berbahagia ini kita ingin membicarakan atau sudah terjadwalkan untuk membahas, untuk bertolabul ilmi, untuk bertukar ilmu dan pengetahuan mengenai konsep willah dan tanda-tandanya, khususnya pada tubuh ataupun diri kita yang selama ini kita bawa, kita pelihara. Dan bahkan apabila ada salah satu anggota tubuh kita mengalami kelainan ataupun sakit, kita pun turut menderita. Dan biasanya berdasarkan pengalaman serta juga mungkin apa yang dirasakan oleh hampir setiap orang, yaitu pada saat kita dikaruniai nikmat sehat, diberi karunia produktivitas dan sebagainya, kita sulit sekali untuk bersyukur. Nanti kalau kita sudah mulai terbaring karena adanya gangguan kesehatan, kemudian ada anggota tubuh kita yang bermasalah, bahkan pada beberapa kasus sampai harus diganti atau ditransplantasi. Sekarang ginjal orang sudah bisa saling berbagi. Misalkan ada anak yang sehat walafiat, lalu orang tuanya mengalami gagal ginjal, bisa diberikan ginjalnya satu karena ginjal itu sepasang atau dua. Demikian pula hati. Hati itu kalau terkena radang, penyakit, infeksi, lalu kemudian tidak berfungsi, bisa sebagian ditransplantasi dari siapa? Ya tentu saja dari orang yang paling cocok, yang paling dekat kesamaannya. Pada saat-saat seperti itulah kadang baru kita terpekur, mulai mau tafakur, dan pada akhirnya harusnya akan sampai pada satu wujud tasyahud, bersyukur bahwa rupa-rupanya sistem yang Allah titipkan pada kita ini di luar perencanaan dan kehendak kita sendiri terus berjalan untuk menghasilkan kebaikan, untuk menghasilkan fungsi-fungsi yang pada gilirannya mendorong kita supaya dapat menjadi manusia yang bermartabat, yang kemudian mampu memberi seluas-luasnya manfaat. Maka seandainya perjalanan kita hari ini adalah sebuah safar di dalam pengetahuan, doa safar saja kan, Allahumma inni as'aluka fi safarina ajra wa taqwa wa minal amali ma tardo. Artinya orang mau bepergian, mau umroh, mau sekolah, mau berdinas keluar kota, itu tujuannya adalah ingin perjalanannya itu menjadi bagian yang diridhoi oleh Allah dalam membentuk proses atau karakter untuk membangun suatu karakter ketakwaan. Jadi kalau hidup adalah sebuah perjalanan, maka Allah pun bersumpah demi masa wal asr bahwa kita itu akan, manusia itu akan menjadi makhluk yang merugi. Salah satunya apabila tidak melakukan suatu proses tafakur. Tafakur itu berakhirnya nanti pada syukur dan pada ikhlas. Bagaimana kita bisa mencapai makrifatullah, menemukan Allah, mencintai, dekat, mahabbatullah. Kalau misalkan kita sendiri tidak tahu apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, bagaimana kita bisa berkata Allahus Somad, Qul huwallahul ahad, Allahus Somad? Kalau ditanya niatnya apa mas? Ya saya mah insya Allah lillahi ta'ala. Kalau orang Sunda bilang awal campem, orang Inggris bilang mah lip service gitu ya. Kalau ditanya, semua yang saya kerjakan mah hanya berorientasi hanya untuk Allah semata. Tetapi apakah pemahaman filosofi seperti itu yang kemudian menjadikan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah itu melekat terintegrasi di dalam karakter seorang insan yang ihsan, seorang insan yang bersifat mukhlisin, yang bisa ikhlas menerima jati dirinya? Tentu jadi pertanyaan besar. Pertanyaannya, bagaimana kita mengenal Allah itu sendiri? Disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana. Siapa itu yang menciptakan kita? Itu yang punya kasih sayang, Ar-Rahman, Alamal Quran, Khalaqal Insan, Alamakul Bayan, yang menjadikan kita saling berwacana, saling berinteraksi, saling bermediasi, saling berkomunikasi. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan, keilmuan. Untuk apa itu semua pengetahuan? Gak ada gunanya kalau tidak untuk membangun sebuah konsep keimanan. Maka hari ini kita ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan proses safar. Safarnya justru tidak keluar, melainkan ke dalam.
Bapak dan Ibu, kalau kita meyakini bahwa kita adalah hasil ciptaan Allah, anak turunan Nabi Adam dan juga Siti Hawa, dua manusia yang dianggap merupakan manusia yang mengawali sejarah peradaban. Hari ini yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang mempelajari DNA, sampai pada sebuah kesimpulan bahwa yang namanya Siti Hawa itu adalah ibu dari semua manusia yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena saat ini diteliti semua baik wanita maupun pria di berbagai penjuru dunia, berbagai ras, orang Afrika, orang Melanoid Papua, orang Jawa, orang Sunda, orang Kaukasia, bule-bule di Eropa sana, itu ternyata punya satu gen yang kalau diruntut, dirinci, ditarik ke belakang, bersumber hanya pada satu orang atau satu sosok wanita yang pertama. Maka kalau orang selama ini mungkin melecehkan, bahkan tidak percaya pada kitab suci, bahkan menganggap itu hanya fantasi dari pujangga-pujangga terdahulu belaka gitu ya, hanya bagian dari sebuah sastra di abad pertengahan di Jazirah Arab begitu. Ditantang oleh Allah, bisa nggak buat satu ayat yang kemudian kualitasnya mendekati ayat yang diturunkan langsung dalam bentuk wahyu, dalam bentuk firman. Itu aja nggak bisa. Ternyata bukti-bukti yang sifatnya, kan ayat itu ada kauliyah, ada kaumiyah. Bukti-bukti kaumiyahnya nyata-nyata menunjukkan bahwa yang namanya Ibunda Hawa itu memang satu. Yang ngomong bukan orang Islam, karena malah orang Islam tidak terlibat dalam penelitian itu. Ada baiknya karena menjadi objektif. Kalau yang ngomong misalnya orang yang memang agamanya bagus, keislamannya kuat, nanti dibalik itu dia sudah terdogma, dia sudah yakin, maka hasil penelitian tinggal dicocok-cocokkan dengan apa yang sudah menjadi keyakinan. Nah kan seperti itu. Nah maka sekarang kita lihat perjalanan diri kita sendiri. Dari kecil kalau kita yakin dalam bahasa Quran itu kita diciptakan dari disebut bapak tanah manusia itu. Dari kenapa? Dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Terus ditaruh di tempatnya kokoh namanya rahim. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Pertanyaannya sekarang, nutfah itu apa betul Pak dari saripati tanah? Saripati tanah itu naon saja sih Pak? Alhamdulillah, kalau Bapak Ibu lihat tabel periodik yang namanya zat kimia yang tersebar di alam semesta, itulah yang disebut dengan saripati tanah. Jadi memang yang gede-gedenya ada namanya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfat, kalium. Yang kecil-kecilnya disebut trace elemen, itu pun Allah sudah hitung. Namanya magnesium, namanya kalsium, bahkan ada yang disebut rare earth element atau elemen-elemen jarang yang terdapat di bumi seperti zirconium. Sekarang dipakainya apa? Untuk apa itu diketahui? Prosesor, semikonduktor, komputer, mobile phone alias telepon seluler, berbagai IC integrated circuit dari berbagai peralatan elektronik modern yang kemudian menghantarkan kita masuk ke dalam dunia digital. Kemarin jujur yang namanya Gunung Kelut, pasak kata Allah, gunung-gunung itu dijadikan pasak karena kalau tidak nanti hamparan bumi itu berlari. Tapi tentu pasak-pasak ini punya fungsi, namanya sunatullah, hukum ketetapan dari Allah untuk mengurangi pergeseran lempeng baik benua maupun samudera, untuk mengkatarsiskan menjadi ventilasi bagi tekanan magma yang sedemikian kuat dari dalam perut bumi. Tugas kita berpikir, Robbi zidni ilman warzuqni fahman, doanya begitu. Ya Allah, karuniakan kepada kami pengetahuan, ilmu, supaya kami paham maksud Engkau menciptakan semua ini apa. Yang dikeluarkan apa? Kemarin SiO2 alias silikat yang sampai di Bandung Raya dan sekitarnya. Kristalnya tajam berbentuk segitiga, amorf gitu, halus kecil kalau kelihatannya di dalam mikroskop ukurannya mikron. Itu bahan apa? Bahan yang dipakai oleh PT Telkom sebagai bagian terpenting dari komunikasi fiber atau yang disebut dengan optik fiber, optik serat kaca itu dari dalam perut luarnya. Tapi kalau hanya kita lihat begitu saja, oh ya bikin bengek kumat, udah selesai gitu ya, nggak jadi apa-apa. Kita lupa
bahwa Allah memberikan unsur-unsur terkecil tadi, baik yang ada di alam maupun di dalam tubuh kita, masing-masing menjalankan fungsi dan rencananya. Ini tanda bagi siapa? Dengan dijadikan ada di komit ya tafakarun atau yakilun, orang yang mau mikir dan orang yang punya akal. Akal dan pikiran diarahkannya kemana Pak Tauhid? Ya insya Allah untuk tadi ma'rifatullah, ketemu dengan Allah. Maka ketika sudah ma'rifat ngomongnya beda. Qul huwallahu ahad, hanya ada Allah. Katakan bahwa Allah itu hanya satu-satunya. Nggak mengatakannya itu bergetar seluruh tubuhnya sampai ke atom-atomnya. Tidak lagi sekedar ini mah bagian dari basa-basi spiritual supaya disangka orang soleh, gitu kan? Ya saya mah lillahi ta'ala, dan bagi saya mah paneo hidup saya cuma la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tetapi kenal tidak? Bagaimana kita bisa memahami, menginternalisasi, merubah yang namanya nilai inti di otak korfi? Nah Pak, setelah tadi masuk rahim, gimana Pak? Jadi apa itu Saripati Tanah Gunung Kelut, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang? Bapak Ibu, kalau dilihat gunung tipe A, tipe B di Indonesia, Jawa Barat juara. Papandayan, Tangkuban Perahu, Patuha, itu semuanya setiap saat bisa kabel. Betul ya? Tapi coba lihat hasilnya. Kebun teh paling bagus di mana? Jawa Barat. Sayur mayur paling subur mana? Pangalengan, Ciwidey, Lembang. Air minum yang diambil oleh perusahaan multinasional Danone, sumber terbaiknya dari mana? Jawa Barat. Karena yang namanya magma, lahar, lava, magmanya itu begitu keluar kena udara, berpori-pori jadi batu, tapi ada pori-porinya. Batuan magmatik, apa itu? Penyaring air alamiah yang menghasilkan air baku bahan minum yang terbaik di dunia. Tuh, maka bagaimana Allah nggak sayang dengan tanda-tanda yang telah Allah berikan? Sampai kita minum pun prosesnya bukan cuma mencet air dari galon isi gelas. Allah menyiapkan itu melalui proses yang kira-kira mungkin kalau dilihat dari amal penciptaan bumi 3-4 miliar tahun untuk sampai dapat air yang setiap hari kita minum dengan mencet galon saja. Maka pernah enggak ketika kita minum itu syukurnya menggetarkan seluruh korbu dari dalam? Ya Allah, ini bukan barang murah, bukan barang gampang. Kalau bukan karena rahmah yang telah Kau berikan pada gunung-gunung untuk memuntahkan magmanya, nggak ada batuan magmatik, nggak ada saringan alami, nggak ada air dengan jumlah mineral yang tidak membahayakan, segar dan menyehatkan. Nah kalau sekarang kan kita melihat dampak bencana, rumah-rumah pada rubuh atau orang-orang pada kena wedus gembel, hot avalanche, awan panas kayak di Sinabung, debu di mana-mana sampai Jogja, Bandung lumpuh penerbangan 4 hari bahkan sampai hari ini belum normal. Apanya yang bagus Pak Tauhid? Subhanallah. Kalau kita kenal Allah, kita tahu maksudnya. Nggak cepat mengeluh, nggak cepat bersyukur, nggak cepat berprasangka buruk pada rencana-rencana Allah terhadap diri kita. Setelah unsur-unsur itu masuk ke dalam tubuh kita, Pak Bu, dokter paling canggih, biokimiawi paling keren yang sekarang sekolah di mana-mana. Teman kemarin di Australia sekolah namanya molecular dynamic, naon eta teh, bahan-bahan yang ajaib Pak, nggak kelihatan mata, tapi ternyata teratur dan terencana. Mereka seolah-olah sudah tahu apa yang harus dikerjakan di dalam kehidupannya. Apakah mereka hidup, Bu? Saya nggak tahu mereka hidup atau tidak, tapi mereka cerdas kan? Waduh, kalau ada kecerdasan di ukuran yang dengan kuantitas sangat kecil, apakah kecerdasan itu self-limiting, self-generating, datang sendiri? Tidak. Yang namanya komputer Pak, yang namanya sistem informasi Pak, yang namanya ITS, transportation system, yang intelligence transportation system yang cerdas. Kayak kereta di Jepang, di Prancis, orang beli tiket gampang, kereta nggak akan tabrakan karena untuk ketemu kereta satu sama lain di jalur yang sama, sistem sudah memblok, tidak mungkin gitu.
Apakah kereta-kereta itu sendiri yang punya otak kemudian mengatur dirinya sendiri? Apakah stasiun-stasiun canggih itu tanpa sentuhan seseorang yang merencanakan kemudian melakukan suatu proses pembangunan dan mengontrol apabila ternyata kemudian hari ada kerusakan, melakukan proses perbaikan dan sebagainya, pengembangan, itu jalan sendiri? Tidak. Semua ada programmernya. Sama ketika unsur-unsur tadi yang berada dalam saripati tanah mulai masuk ke dalam tubuh kita, ada pengorganisasian yang luar biasa, sementara yang diorganisasikannya pun tahu apa yang harus dilakukannya. Tidak semata-mata karbon kemudian luntang-lantung culang-cilik. Tidak semata-mata hidrogen kemudian ketika masuk ke dalam tubuh, sudah, ini mah hak-hak saya saja, mau ngapain di sini terserah. Tidak. Dia tahu yang harus dia lakukan. Ini namanya sunatullah. Sudah tergariskan. Apa yang terjadi? Mereka berkelompok, berjamaah, membentuk satu unit fungsional yang bahasa bisnis nama SBU, Strategic Business Unit. Menghasilkan apa? Model bisnis. Apa itu model bisnis? Suatu proses untuk bekerja menghasilkan produk yang bermanfaat. Maka si karbon ketemu hidrogen dan gandengan. Jadi gugus hidrokarbon yang di tubuh membentuk daging dan protein kalau ketemu nitrogen alias si amin. Yang di tanah jadi apa Pak Tauhid? Jadi minyak bumi premium pertamax. Sama ya Pak Tauhid? Ya sama, dan sama-sama dari saripati tanah. Awalnya dari mana Pak Tauhid? Ahli sekarang sepakat. Yang pertama sekali hidrogen atau helium tenang. Sebelumnya berawal dari satu yang padu. Para ahli yang mengaku ateis kok menafsirkan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ya? Coba gitu ya. Dari yang satu muncul diversifikasi, muncul keberagaman yang saling bekerja sama. Pemain sepak bola U19 saja kalau tidak ada Indra Safri bisa nggak bermain kompak ala tiki-taka di lapangan? Nggak bisa. Diatur, diberi SOP, diberi job description. Anda Evan Dimas tugasnya playmaker. Nggak usah Pak tugas dengan menjaga gawang. Oh sama ini jadi pahlawan Pak, selain ngegolin ingin mempertahankan gawang dari serangan lawan. Yang ada penalti, ya kan? Ada regulasi, ada reward and punishment, ada satu keseimbangan. Gitu, maka ada proses. Di alam itu sama dengan manusia, check and recheck, tabayun. Saya teh fungsinya di mana? Kalau tidak pada tempatnya ngaco. Maka pohon tempatnya di gunung, ketika gunung nggak ada pohon, banjir. Sederhana kan? Gitu ya. Jika gunung kering, kenapa? KBU-nya habis, kawasan Bandung Utaranya gugul, gitu kan. Jalan dibeton semua, dikasih aspal semua. Sekarang Kang Emil, Bapak Wali Kota, membuat sumur resapan, mengembalikan fungsi lahan. Karena air juga tidak salah. Air ini bikin masalah, banjir di mana-mana. Dan air hanya menjalankan fitrah. Sama, jadi ketika atom C, atom H, atom N, atom P, atom K tadi masuk ke dalam tubuh, mereka sudah tahu kemana mereka harus menuju. Mereka berkelompok. Ada yang jadi DNA yang mengatur sifat manusia, disebutnya asam nukleat. Ada yang jadi otot yang kalau ditarik orangnya berkontraksi, kemudian bisa menarik sesuatu, bisa berlari, bisa melompat. Ada yang jadi tulang. Bayangkan kalau orang tulangnya keropos atau bahkan sama sekali tidak punya tulang, karena kalsium tidak mau berbaris, sel-sel tulang tidak mau memberi ruang. Maka tulang kita itu mungkin nanti kayak apa itu namanya sedotan, kopong, kosong, berdiri pun tidak bisa. Kesenggol sedikit patah, namanya osteomalacia. Ya, jadi atau osteo imperfecta, osteogenesis imperfecta. Tulang tidak terbentuk sempurna sehingga ketowel saja orang kepleset paling lecet ini mah bisa patah 13 titik. Berdiri tidak bisa, baris tidak bisa karena bayangkan
Ketika masuk kalsium, karbon, hidrogen, nitrogen itu apa? Tahu mereka harus kemana kalau nggak ada yang ngatur? Nggak tahu, Pak. Sama seperti U19 tanpa Indra Safri. Harus ngapain saya di lapangan? Harus jadi apa saya di dalam tubuh ini? Enggak tahu. Tetapi Allah telah menetapkan sunatullah, menetapkan satu aturan, menetapkan satu regulasi, menetapkan bahasa perusahaan nama SOP. Sudah ada standar operating prosedurnya. Dinilai nanti dari mana performance indikatornya. Kalau kamu baik dan benar terpelihara oleh manusia yang jadi khalifah, pasti bisa menjalankan fungsi yang baik dan benar juga. Akhirnya Pak, si tulang itu sengaja Allah buat berongga-rongga. Kenapa? Di sela-sela saf sel-sel tulang itu masuklah ion kalsium untuk menjadikan si tulang kuat. Indahnya, coba bayangkan di daging Pak, yang namanya otot itu Pak, dibuat yang namanya serat-serat kayak garis-garis lurik, disebutnya juga kayak batik. Di sana ada protein, ada molekul, namanya tropomyosin, namanya troponin, namanya aktin. Kalau saling melekat, otot memendek, maka kita berkurang. Jadinya kuat. Gimana Pak kalau si troponin, tropomyosin, aktin tadi tidak mau berada pada posisinya karena merasa lebih bergengsi berada di otak saja daripada di otot? Katanya kan otak dan otot lebih menahan otak. Saya mah malu aku turun level kalau ke otot. Maka otot kita ditarik-tarik tidak akan bereaksi. Ngangkat ember nggak bisa, ngangkat bantal yang isinya cuma kapuk nggak mampu. Kebayang nggak Pak? Kalau misalkan kita kena penyakit seperti yang ilmuwan Inggris itu Stephen Hawking, nggak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, bahkan bicara saja napasnya harus dibantu karena untuk otot-otot napas itu sudah tidak bisa bergerak. Namanya miastenia gravis atau distonia muscularis, tidak adanya kekuatan pada otot, nggak bisa bergerak. Tulang lemah, otot tidak bisa bergerak karena tadi unsur-unsur tadi tidak berada pada tempatnya. Bayangkan Pak, betapa Allah menjaga kita sedemikian rupa. Tulang didesain sekuat itu dengan diisi oleh kalsium di sela-selanya. Pak Tohid, kenapa Allah tidak menciptakan si otot si tulang itu rapat saja? Diciptakan rapat, Bapak tadi cuma kepleset sedikit di tempat wudhu, patah. Diisi oleh Allah dengan kalsium untuk meningkatkan elastisitas dan kekuatan si tulang tadi menjadi 1000 kali lipat lebih. Nah, kalsiumnya dari mana? Dan kita mah waktu kecil kan di dalam perut nggak bisa makan. Itulah hebatnya Allah sediakan lewat kacang-kacangan, lewat daging sapi, lewat tanam-tanaman yang makan ibu kita. Bahkan ketika sudah keluar, yang namanya anak wanita dengan anak laki-laki, itu bayi itu beda asinya. Itu Allah udah atur. Coba Bapak Ibu barangkali nggak tahu. Lahir bayi ceprot laki perempuan, yang penting ada asi, sama saja. Beda Pak. Begitu dari hari pertama sudah ketahuan jenis kelaminnya di dalam rahim, itu payudara sudah menyesuaikan. Yang di rahim itu laki atau perempuan. Nanti begitu laki Pak yang diproduksi air susu ibu itu tinggi lemak, tinggi protein. Karena laki-laki nanti membutuhkan buat badannya yang kuat dan besar. Sedangkan wanita lebih tinggi protein dengan kalsium, dibutuhkan untuk reproduksi. Nah sekarang makanya orang merubah-rubah fitrah itu. Yang laki menjadi kewanita-wanitaan, menggunakan lipstik, menggunakan yang namanya mani-pedi, menggunakan segala macam gitu ya. Baju juga pilihnya yang berendah-rendah gitu, ketemu temannya cipi-cipi gitu. Rusak semua Pak, sunatullah Pak sama kita Pak. Maka itu ya hal yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Rusak fitrah kita. Nggak kenal kenapa Allah menciptakan begini, udah dirusak. Belum dikenali udah dirusak Pak.
Nasibnya sama Pak, seperti di era akhir telepon umum Telkom bermanfaat bagi masyarakat. Dulu kan telepon koin, tapi di mana-mana kan dirusak orang. Jadi seperti itu. Nah coba bayangkan Pak, kalau kita lihat di sana, air susu aja sudah diatur sama Allah. Jadi belum diminta oleh si bayi, karena si bayi mah baru 9 bulan, 10 hari kemudian memanfaatkan. Allah udah siapin infrastrukturnya Pak. Sama kayak sekarang kita di jalan mungkin rada berkeluh kesah, aduh ini gimana sih perusahaan-perusahaan telekomunikasi gali-gali fiber optik bikin macet. Tapi nanti 1 tahun ke depan ketika layanan internetnya bisa menjadi 1 GB per second, baru bersyukur. Karena kita nggak mau prosesnya susah. Bayangin, Allah udah nyiapin infrastruktur, ASI aja udah beda. Maka nanti dengan ASI yang juga, anak laki atau anak perempuan juga akan tumbuh dengan perbedaan. Makanya ini yang tidak boleh disama-samakan. Dari awalnya beda, otaknya beda, ototnya beda, tulangnya juga beda. Wow kan? Masa air susu beda? Ini sudah diteliti bahkan pada 1,49 juta orang. Jadi kalau anaknya laki, Pak kalau anaknya kembar laki perempuan gimana? Ada ASI moderasi, jadi cocok bisa untuk dipergunakan laki, bisa untuk dipergunakan perempuan. Loh Pak yang ngatur itu siapa? Nah silahkan tanyakan sendiri. Kok bisa adaptif, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan? Luar biasa kalau baru mikir ASI. Lalu di ASI Pak selain itu ada apa lagi? Saripati tanah, tapi sudah membentuk namanya kekebalan sejati, disebutnya kolostrum. Maka bayi yang minum ASI itu 7 hari pertama yang datang orang TBC juga nggak ketularan. Bayangin tuh ya, padahal orang TBC batuk-batuk nggak apa-apa. 7 hari pertama asal pakai ASI. Terus kemudian kok kuat begitu bayi, kenapa Pak Tohid? Subhanallah, lillah, kenali Allah dalam diri kita. Allah melengkapi jalan lahir ibu itu dengan miliaran bakteri baik, yang ketika anak keluar ceprot, dia tuh ngelewatin bakteri masuk ke mulut. Nah dia keluarnya juga perjuangan mangap-mangap kayak ikan mujair Pak. Itu mau keluar itu begitu Pak, dia itu anak ini masuk sini, masuk hidung, masuk di mata, masuk di telinga, itu masuk sampai usus. Itu warisan ibu yang tidak mengenal ilmu faraid. Di luar faraid ini langsung dibariskan. Apa itu? Bakteri miliaran. Ini kemudian berkembang di anak. Akibatnya anak apa? Tidak asma, tidak alergi, tidak mudah sakit. Maka sekarang ini, kenapa sih Pak Tohid sekarang makin banyak orang yang tidak ada sakit apa-apa, sehat, pengennya disesar? Karena belum mengenal bahwa Allah itu sudah menakdirkan jalan lahir yang untuk melahirkan itu. Ya kalau Allah itu kan kun fayakun Pak. Kalau seandainya ingin bikin yang gampang, bisa, lebih bisa dari kita. Setiap wanita lahir sudah ada resletingnya di perut, bisa. Jadi nanti melahirkan tinggal dibuka, gitu kan? Wah bisa, mana nggak mungkin Allah nggak bisa gitu. Tapi sengaja. Tapi sakitnya gimana Pak Tohid? Kan sakit sekali kalau saya lihat istri saya atau mungkin ibu pernah merasakan. Kan sakitnya luar biasa. Betul. Karena sakit yang luar biasa itu ternyata butuh merangsang otak. Disetrum otaknya lewat rasa sakit. Keluarnya naon Pak Tohid? Kalau setrum kan keluar lampu nyala, bercaan. Ini nyetrum apa? Nyetrum hormon cinta, namanya oksitosin. Apa itu bahasa Inggrisnya? Attachment sense, the chemical of attachment. Zat kimia perlekatan rasa sayang. Jadi begitu si ibu melahirkan, rasa sayang terhadap anak tidak bisa terpisahkan. Anaknya lewat mana? Waduh, Pak, kalau dilihat itu keajaiban manusia seperti di panduan untuk ceramah di semua daerah kerja Telkom, disebut di sana keajaiban otak Pak. Itu Allah memberikan keajaiban yang luar biasa itu otak. Betul Pak, otak itu coba Pak kalau dilihat masih bayi itu ya, masih di dalam kandungan ibu sudah mulai terbentuk membangun koneksi-koneksi. Bapak Ibu tahu nggak? Otak itu bukan soal besar soal kecil, tetapi semakin berapa banyak koneksinya. Ya.
Jadi berapa banyak yang terkoneksi itu menunjukkan kecerdasan seseorang. Ada seseorang ya Pak dalam hidupnya dia tidak punya niat khusus gitu ya untuk menjadi seorang hafiz. Tapi dia selalu membaca Quran setiap hari, dia tahsin, dia kemudian mendengarnya murotal, terus saja mendengar itu. Bahkan kalau 30 juz itu 1 bulan dia pasti sudah tamat bolak-balik itu hatam. Tapi dia nggak meniatkan untuk menghafalkan itu. Lalu pada suatu hari dia kena stroke. Begitu dia sembuh dan direhabilitasi dari stroke-nya, dia hafal 30 juz. Artinya apa Pak? Otak yang beratnya cuma 1,2 sampai 1,5 kilo terdiri dari plus minus 76 sampai 100 miliar sel. Itu kalau sudah mengingat sesuatu tidak akan pernah bisa melupakan. Ah Pak, jangan gitu, kemarin juga saya ke BIP lupa naruh istri saya di mana. Nah itu lain Pak, itu minyak gitu kan. Jadi kenapa orang tidak bisa menemukan apa yang sudah diingat? Itu dia tidak terorganisir. Pada kasus Bapak tadi, stroke itu kemudian membantu otak mengorganisasi kembali data-datanya. Jadi keluarnya Quran yang gak penting dan maksiat disimpan di laci yang paling dalam gitu. Keluarnya yang baik. Nah ini tapi jangan ditiru ya Pak. Aduh saya juga ingin bisa jadi hafiz 30 juz. Lalu minta ke dokter, Pak saya dibuat stroke dulu. Bacanya belum, stroke-nya udah. Apa enggak? Ya enggak. Kalau sebelumnya juga nggak nyentuh Quran gitu kan. Wah Pak Tauhid katanya punya kiat cepat untuk jadi seorang hafiz gitu. Bukan. Jangan. Ini karena memang setiap hari hidupnya sudah Quran gitu. Udah tersimpan, cuman tempatnya masih di sana sini gitu loh Pak. Kalau zaman sekarang cloud computing Pak. Ditaruh datanya di sana sini, kemudian pada saat kita sudah berhasil mengorganisasi, bisa di-manage lagi datanya, ya dikeluarkan sudah utuh. Maka bayangin Pak, otak yang 1,5 kilo itu mengkonsumsi 20% oksigen Pak. Kecil tapi paling banyak yang membutuhkan satu daya dan sumber energi. Termasuk gula, termasuk bahan makanan itu semuanya kesini dulu. Bapak suka marah kan sama ciptaan Allah yang namanya kolesterol. Itu kan, waduh dia terzolimi benar-benar Pak. Begitu kolesterol tinggi langsung ini dia kerok kolesterol gitu. Dan kita semua memusuhi kolesterol. Salah apa Pak kolesterol ini Pak? Yang makan sate siapa? Kolesterol ini Pak 20% membentuk otak. Kalau Bapak nggak punya kolesterol, otaknya malfungsi, nggak bisa jalan. Kalau Bapak nggak punya kolesterol, sel-sel kita nggak ada membrannya, nggak ada dindingnya alias bocor kayak orang kena demam berdarah. Kalau kita nggak punya kolesterol, hati kita ini nggak bisa, hati dan ginjal kita ini nggak bisa memproduksi yang namanya hormon. Termasuk, nah ini bapak-bapak ini penting, hormon testosteron alias hormon kelaki-lakian. Makanya kalau bapak marah-marah terus sepulang dari lab gitu ya, dari lab ya guys tuh namanya apa ya, rasa marah itu datang dari sana, wah ini musuh kita adalah kolesterol, harus dibasmi, diberantas gitu ya. Kemudian kolesterolnya punduh karena dia saya dimarah-marahin, dianggap penyebab jantung, dianggap penyebab macam-macam. Kan robana mau rata aja batilan Pak, Allah nggak pernah nyiptakan zat termasuk kolesterol. Begitu nggak ada Pak, besoknya testosteron habis. Bapak kehilangan kejantanan. Pilih mana Pak, jantungan apa jantan? Ya enggak jantungan dan jantan gitu ya. Ya gimana? Harus di-manage, harus kita kenal fitrahnya. Bekerjanya gimana? Bagusnya berapa? Tabayun tadi, cek and recheck, nggak sekedar difitnah dicaci maki. Oh bagusnya di segini, kurang dari itu juga nggak baik. Itu tawazun, homeostasis, seimbang, stabil. Itu. Bayangin Pak, kolesterol itu nggak ada orang mau pelajari lebih lanjut selain karena menyebabkan jantung. Padahal subhanallah Pak,
yang ngatur sel 20%, otak itu 20%-nya kolesterol. Bisa kerja, bisa jalan, ini si otak mikir karena ada kolesterol. Maka orang di Afrika yang perutnya buncit, orang bilang umurodin, busung lapar, kolesterolnya nggak ada, otaknya nggak berkembang, IQ-nya di bawah 80. Idiot, kan kasihan, gitu ya. Maka harus tepat, nggak boleh dimarah-marahin, disayang, gitu. Tapi jangan dimanjakan, nanti ngelunjak, gitu ya. Saya sayang loh dengan kolesterol saya, sudah tak pelihara di dalam tubuh, sekarang sudah 600. Ya berarti kan belum kenal itu, harus kenal. Bagusnya pasnya di berapa, gitu. Itu kolesterol Pak. Otak tadi yang kalau semakin well connected, semakin high intelligence. Salah satunya dibantu oleh kolesterol. Bahkan Pak ya, fiber optiknya otak, serat sarafnya otak itu diselubungi oleh selubung mielin yang terdiri dari fosfolipid alias lemak sebagai insulator, sebagai isolator, supaya data yang berupa data listrik itu tidak terinterferensi, tidak nyebar kemana-mana, supaya nggak bocor. Diselubungi itu kabel-kabel itu, dalamnya kabel semua nih Pak, kecil-kecil, halus-halus, ukuran nanowire. Berapa Pak kalau jumlah koneksinya? Otaknya saja hanya 100 miliar, setiap satu itu Pak bisa sampai 100, bisa mendekati 1 miliar punya koneksi. Jadi konbuk dari sebuah sel saraf itu hampir 1 miliar. Jadi silahkan kalikan 1 miliar kali 100 miliar. Berapa itu Pak? Kalau pakai PABX pusing Pak PABX saya. Ngomong channel sekian gitu ya. Gimana switchingnya coba Pak? Nah, kita switching sekian juta channel saja susah. Loh ini switching di sini Pak triliunan. Nah disitulah ada Quran surat Al-Insan, Al-Ikhlas, Al-Kahfi, ada Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Hujurat di situ. Nah karena kita bacanya sepotong-sepotong, tidak pakai konsep murojaah, tidak pakai setoran, dari mana-mana gitu. Maka di organisasi diulang setiap hari jadi satu kelompok. Cluster, ketahuan plotnya di sini loh, database-nya bisa di-review, bisa di-recall, dikeluarkan gitu. Kalah Pak 4G cepetan otak gitu ya. Iya ini lebih dari OFDM cara transfer datanya gitu. Di sini tidak lagi ortogonal ya, bisa poligonal site, jadi sudut-sudutnya bisa banyak gitu, dan datanya kompres gitu, bisa pergi kemana-mana banyak, cepat, real time. Sekarang kan pengen sate langsung dieksekusi makan sate kan gitu, cepet banget Pak gitu, langsung koneksinya ke dompet, oh ya ada nih pas, ada langsung berangkat gitu kan. Kemudian masih sempat memprovokasi teman, udah mau masuk, udah 1:30, ayo gak apa-apa gini, berangkat beramai-ramai bolos masang. Itu kerjanya otak loh Pak gitu kan. Kayak sekarang kan gak mau bubar, waktunya udah selesai, otak juga enakan di sini gitu. Baik Pak, itu sepintas, tapi saya juga tidak ingin mengganggu produktivitas Bapak dan Ibu, karena otak Bapak sudah ditunggu ibadahnya, ya kan? Harus diamalkan yang sudah disampaikan di sini. Itu ajaib Pak, otak yang 1,2 kilo bisa ngatur tubuh kita yang 80 kilo. Semuanya itu datanya seperti itu Pak. Dan tapi hebatnya ada sistem filternya. Ada yang data dilanjutkan ke ke forum, ke pusat informasi, ada yang reduksi dulu. Rasa sakit itu Pak ya, kalau kita jatuh itu kan sakitnya itu, Bapak kalau jatuh naik sepeda lututnya luka, sakitnya di mana Pak? Sakitnya di lutut ya? Salah Pak, semua sakit itu nggak ada di tempat lain kecuali adanya di otak. Tempat lain mah lokus dari lokasi kejadian alias TKP. Tapi lewat serabut fiber optik masuk ke servernya yang menentukan sakit. Maka coba Bapak itu kalau jatuh langsung sakit enggak, ada waktu ngahulang dulu. Bro, itu kan naik sepeda nih, wah, ketemu masuk buat dulu gitu.
Bahkan sempat keluar dulu dari kota. Pas ada yang melihat, aduh. Bener Pak? Gitu kan? Itu rasa sakitnya difilter Pak, nggak langsung masuk ke hutan. Kalau pornografi pakai DNS namanya. Ya enggak, net-net gitu ya. Itu namanya menggunakan neurotransmitter, salah satunya supaya trafik itu nggak langsung membuncangkan otak, bisa kolek otaknya, sistemnya down karena data flood, banjir data sakit itu. Siapa yang ngasih itu? Allah. Biar kalau kita ketabrak, patah kaki di jalan bisa minggir sambil tulangnya menjual, bisa minggir dulu. Sebentar, sakitnya nanti belakangan. Selamat dulu, ada kontainer masih berbahaya. Minggir dulu gitu. Sampai pinggir baru. Saya juga gitu, kalau bersepeda dengan istri saya begitu, saya jatuh gitu ya. Nah kemudian istri masih jauh, saya nggak apa-apa gitu. Begitu istri saya lihat, sakit gitu ya, supaya dipeluk, maklum jangan jablay, jangan dipeluk. Jadi pakai motor, sudah terus nanti sampai jam 2 gitu. Sudah, jadi saya simpulkan dalam 2 poin. Yang pertama, kenali segala keistimewaan ciptaan Allah agar kita punya referensi untuk membangun sikap ma'rifatullah. Kalau nggak ada referensinya gimana mau kenal? Kalau nggak kenal gimana mau cinta? Kan gitu Pak. Nomor 2, tidak cukup sekedar makrifat. Kalau sudah makrifatullah, kenal dengan Allah, tentu kita perlu mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tadi, bersikap ikhlas, bersikap sabar, pandai bersyukur, ini pengejauhan tahlilah dalam kehidupan keseharian, termasuk di dalam bekerja. Ikhlas dong, dioptimalkan 100% otak dan niatnya gitu. Supaya produktivitasnya semakin tinggi, bermanfaat bagi umat. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah yang sedikit ini bisa menjadi giroh bagi kita untuk mengenal diri kita lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.